Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik, Bu. Baik ya. Ibu absen dulu ya sebelumnya ya. Ahmad Baharun Nur. Ahmad? Hadir ya? Ahmad hadir ya, ada. Berarti yang masuk 3 orang. Ahmad, Aldo, Nana. Ibu absen dulu. Oke. Gazi sama Hilda belum hadir. Oke, kalian sudah download materinya di Learning? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi sebelum kalian presentasi dari tugas yang kemarin Ibu minta, di sini Ibu akan memberikan materi dulu di pertemuan 2 ini. Sebentar Ibu share. Oke, kita langsung mulai saja ya. Materi manajemen sains pertemuan kedua akan membahas tentang program linear atau linear programming. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1, kita sudah membahas tentang apa itu manajemen sains dan bagaimana cara melakukan pendekatan manajemen sains untuk memecahkan sebuah masalah serta untuk pengambilan keputusan. Kalau kalian masih ingat, kemarin Ibu sampaikan di sini ada 5 tahapan pendekatan manajemen sains. Yang pertama observasi, yang kedua mendefinisikan masalah, kemudian melakukan konstruksi model matematika, setelah itu membuat solusinya menggunakan aplikasi Microsoft Excel, selanjutnya mengimplementasikan di lapangan. Nah, untuk program linear itu masuknya ke langkah nomor berapa? Masuknya ke langkah nomor 3 ya, di pembuatan model matematika gitu. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas program linear atau linear programming. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama adalah definisi tentang pengertian-pengertian program linear menurut para ahli. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan dari program linear. Yang ketiga, kita akan membahas contoh-contoh aplikasi atau bidang pengaplikasian program linear. Yang keempat, kita akan membahas fungsi yang ada di program linear. Bisa dimengerti? Halo? Ya. Lanjut. Oh iya, ini Ahmad Baharu belum perkenalan nih, Mat. Kemarin pertemuan pertama nggak ketemu Ibu ya, Mat? Iya, Bu. Saya kemarin ini Bu, main Iya, online coba kan katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, Mat? Iya, Bu. Betul. Kita kenalan dulu, Mat. Coba, Mat, kenalin nama kamu, Mat. Perkenalkan nama kegiatannya apa aja. Parto masih nimbrung ya di situ? Masih, Bu. Ayo, Mat, coba kamu perkenalkan nama, usia, alamat rumah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baharun Nur. Saya dipanggil Aru. Aru? Umur saya 9. Iya, Bu. Umurnya berapa, Aru?
Umur saya 19 tahun, Bu. 19 tahun. Ya, Tinggal di mana, Ru? saya tinggal di Ciledug, Bu, Tangerang. Ciledug. Konser ya. Oke. Statusnya single apa taken, Ru? Single, Bu. Oh, single. Sama apa Parto ya? Sama kayak Halu dia katanya single. Berarti kalau nanti ada tatap muka nggak masalah ya, Ru ya? Tatap muka Nggak di kampus. masalah. Ya, Mudah-mudahan bisa segera normal kembali keadaannya, segera pulih. Dan teman-teman yang lainnya juga, yang Aldo, Nana, yang lokasi rumahnya jauh, bisa bergabung dengan kita di Tangerang Selatan di sini ya. Nah, lagi di mana, Nak? Di rumah, Nak? Iya, Bu. Di rumah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi untuk pertemuan 2 ini, Ibu akan membahas tentang program linear atau linear programming. Program linear sendiri ini adalah merupakan ilmu matematika ya. Jadi kalau kalian di SMA pasti pernah mempelajari program linear. Bagaimana menerjemahkan soal-soal cerita ke dalam model matematika. Itu sering banget dipakai program linear. Oke, langsung saja kita lihat definisi dari program linear menurut para ahli. Oke. Apa itu program linear? Menurut T. Hani Handoko, program linear ialah suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik-teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Sedangkan menurut Sofjan Asauri, program linear ialah suatu teknik perencanaan dengan menggunakan model matematika yang mempunyai tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang digunakan secara optimal. Ini menurut T. Hani Handoko dan Sofjan Asauri. Selanjutnya, menurut ahli yang selanjutnya, menurut Zainal Mustafa dan Ali Parkan, program linear ialah suatu cara yang lazim digunakan dalam pemecahan suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan secara optimal. Sedangkan yang menurut Julian Yamit, program linear adalah metode ataupun teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Salah satu cirinya, ciri khususnya dalam penggunaan matematis ini ialah usaha untuk mendapatkan maksimisasi atau juga minimisasi. Apa yang dimaksimisasi itu keuntungan tentunya. Yang diminimisasi adalah kendala-kendala untuk mencapai keuntungan tersebut. Kemudian tujuan. Kalau tadi kita sudah membahas pengertian program linear menurut para ahli, sekarang kita akan membahas tujuan utama dari program linear tersebut. Secara garis besarnya, tujuan dari program linear ini adalah mencari sebuah pemecahan masalah atau persoalan-persoalan yang timbul di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi bisnis. Caranya gimana? Dengan mencari keadaan yang optimal, dengan cara memperhitungkan batasan yang ada. Jadi, ketika kalian membuka atau memulai sebuah bisnis, tentunya tujuan utama dari bisnis kalian itu akan mencari keuntungan yang maksimal ya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memperhitungkan kendala-kendala atau batasan-batasan yang ada. Apa saja batasan atau kendalanya? Pertama, tenaga kerja, bahan baku, atau modal gitu. Nah, si program linear ini tujuannya adalah bagaimana dengan keterbatasan atau dengan batasan-batasan yang ada, dengan kendala-kendala yang ada, bisnis kalian bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itu tujuan utama di program linear. Gitu. Nah, di pertemuan yang lalu juga Ibu sempat jelaskan manajemen sains ini bisa diaplikasikan di bidang apa saja. Banyak ya, di salah satunya di program linear ini bisa digunakan untuk product mix.
Product mix itu kurang lebih menentukan produk apa saja yang akan diproduksi gitu, yang tujuannya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian bisa juga untuk perencanaan investasi, ya sudah dibahas juga di minggu lalu. Terus bisa diaplikasikan untuk membuat perencanaan produksi dan perencanaan produksi yang di masa yang akan datang. Terus ini typo ya, bisa diaplikasikan juga untuk perencanaan advertensi atau promosi, bagaimana memaksimalkan biaya untuk promosi. Terus yang terakhir untuk distribusi dan transportasi, bagaimana memaksimalkan atau bagaimana mengirim barang dari pabrik A, pabrik B ke gudang A, ke gudang B. Ini banyak ya, bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang bisnis yang contohnya tadi Ibu sebutkan. Nah, di dalam, sampai sini yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut? Ada. Ya. Oke. Si Aru kemana nih? Oh, nggak ada Aru. Koneksinya kali, Bu. Sinyal ya? Oke, lanjut ya. Di dalam metode program ini sendiri, kita mengenal fungsi. Di dalam program linear ada 2 fungsi. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal tentang sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal dengan biasanya ditandai dengan simbol huruf Z. Jadi fungsi tujuan ini kata lainnya adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tadi ya, tentunya ketika kita memulai sebuah bisnis, tujuan utama kita adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya atau sumber daya yang minimal. Gitu. Nah, lawannya fungsi tujuan ada fungsi batasan. Fungsi batasan atau fungsi kendala adalah bentuk penyajian secara matematis tentang sebuah kendala atau batasan kapasitas yang tersedia yang dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Sumber batasan ini dinyatakan dalam 3 simbol. Simbol yang pertama ini lebih dari sama dengan. Simbol yang kedua kurang dari sama dengan. Simbol yang ketiga adalah sama dengan. Tuh, ya. Jadi kalau kalian melakukan model matematis menggunakan program linear, tidak akan lepas dari 2 fungsi ini, fungsi tujuan dan fungsi batasan. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, kalau kita tarik garis besarnya, program linear ini digunakan untuk merumuskan masalah dengan jelas dengan menggunakan informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah tersebut dalam model matematis untuk menemukan alternatif keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi intinya program linear ini adalah sebuah metode matematika yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di dalam sebuah bisnis yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mempertimbangkan kendala atau batasan yang ada di sebuah bisnis tersebut. Tuh. Oke. Saya mau lihat. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Oke, kemarin Ibu udah share di grup ya, di pertemuan minggu yang lalu, Ibu kasih soal di studi kasus 1. Ibu minta kalian untuk membuat perhitungan matematisnya untuk menjawab soal ini. Yang pertama, dari soal ini kalian diminta untuk membuat pemodelan matematikanya. Itu sudah dijawab ya yang minggu lalu ya, untuk pemodelan matematikanya. Yang kedua, buat fungsi tujuan agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal.
Terakhir yang ketiga, kalian harus menghitung keuntungannya dan berapa banyak masing-masing mainan yang diproduksi. Jadi dari soal ini intinya kalian harus menghitung berapa jumlah mainan boneka dan berapa jumlah mainan kereta api yang harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal gitu. Jadi kalian harus menghitung berapa jumlah boneka dan berapa jumlah kereta api yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kira-kira siapa dulu yang mau presentasi? Ada chat sebentar, Ibu cek. Oh, Saru ya. Ya, jaringannya di Telkomsel lagi nggak stabil, efek dari mati lampu tadi ya. Mati lampu, jadi efek ke providernya juga. Ada beberapa provider yang terganggu. Gitu. Untuk tugas di kasus ini, setelah kalian presentasi, Ibu minta untuk kalian upload di e-learning ya. Ini nanti akan masuk ke nilai tugas. Kalian presentasiin aja sesuai dengan yang kalian kerjakan. Nanti setelah itu kita akan bahas satu-satu. Kita bahas bersama-sama maksudnya. Ibu juga sudah mengerjakan soalnya tadi malam. Jadi nanti tahapannya kalian harus membuat pemodelan matematikanya. Setelah itu kalian menghitung fungsi tujuan dan fungsi kendalanya agar bisa mendapatkan jumlah boneka dan jumlah kereta api yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, dari studi kasus ini kita menggunakan metode program linear dengan model grafik ya. Kemarin Ibu sempat share RPSC ya. Ada program linear dengan solusinya, dengan solusi grafik. Jadi studi kasus ini akan menggunakan program linear dengan penyelesaian grafik. Jadi nanti kita buat grafiknya juga menggunakan koordinat Cartesius. Setelah itu, setelah ketemu titik koordinatnya, kita masukkan ke program Microsoft Excel. Siapa yang mau mulai duluan presentasi? Ada Aldo, Aru, Nana. Ayo, Ibu tunggu presentasinya. Nilai, ayo nilai. Nilai individu nih. Ibu nggak akan bahas soalnya kalau kalian belum presentasi. Saya dulu, saya. Aldo, boleh di-share screen dong, Ibu berhenti. Ini sebentar. And show, Ibu stop share screen-nya dulu ya. Aldo, silakan. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Belum. Udah, Dok. Udah kelihatan, Dok. Oke. Silakan. Jadi baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Di atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, berikut saya akan sekaligus menuliskan tugas yang diberikan Ibu untuk kalian. Jadi yang pertama, sini kita memiliki kasus atau soal itu PT Sayang Anak adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang mainan anak-anak. Perusahaan ini memproduksi dua buah mainan yang terbuat dari kayu, yaitu boneka dan kereta api. Untuk memperoleh sejumlah keuntungan, perusahaan tersebut menjual boneka sebesar 72.000 dan kereta api sebesar 21.000. Untuk modal pembuatan mainannya seperti ini. Untuk boneka, materialnya sebesar 10.000 dan upah pekerjanya 14.000.
Untuk kereta api materialnya 9.000 dan pekerjaannya 10.000. Untuk pengerjaan harus melewati 2 tahapan, yaitu penulisan dan tukang kayu. Untuk penulisan maksimal waktu sebanyak 100 jam, sedangkan untuk tukang kayu maksimal waktu sebanyak 80 jam. Untuk pengerjaan satu lusin boneka memerlukan waktu 2 jam penulisan dan 1 jam tukang kayu, sedangkan untuk kereta api memerlukan waktu 1 jam penulisan dan 1 jam tukang kayu. Untuk produksi boneka diproduksi paling banyak 40 lusin, sedangkan produksi kereta api tidak terbatas. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini, yang pertama, buatlah pemodelan matematikanya. Yang kedua, membuat fungsi tujuan agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Dan yang ketiga, menghitung keuntungan dan berapa banyak masing-masing mainan yang diproduksi, baik untuk boneka maupun kereta api. Jadi yang pertama, kita buat pemodelan matematikanya dulu. Kita lakukan pemisalan. Untuk mainan boneka, kita misalkan dengan X. Untuk mainan kereta api, kita misalkan dengan Y. Dan untuk keuntungan maksimum yang kita beri simbol Z untuk fungsi Z-nya. Kemudian kita masuk ke fungsi tujuannya. Jadi saya membuat fungsi tujuannya di sini. Z sama dengan 27X ditambah 21Y dikurang 10X tambah 9Y dikurang 14X ditambah 10Y. 27X dan 21Y ini didapat dari harga masing-masing boneka dan kereta api. 27X yaitu dari harga dari boneka, 27Y harga dari kereta api. 10X ditambah 9Y. 10X ditambah 9Y yaitu material dari boneka dan juga material dari kereta api. Dan 14X tambah 10Y yaitu upah pekerja boneka 14X dan upah pekerja kereta api yaitu 10Y. Jadi dapat di sini kita cari hasilnya yaitu 27X dikurang 10X dikurang 14X. 27 dikurang 10 sama dengan 17. 17 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi dapatnya 3X atau 3.000. Yang kedua, 21Y dikurang 9 dikurang 10. 21 dikurang 9, 12. 12 dikurang 10, 2. Jadi 2.000. Jadi kita dapat fungsi tujuannya di sini, yaitu Z sama dengan 3X tambah 2Y. Kemudian kita masuk pada fungsi kendalanya. Nah, dari sini saya dapat 5 fungsi kendala. Yang pertama, X kurang dari sama dengan 40. Dihitung dari produksi boneka. Kenapa dikatakan X lebih kecil dari 40? Kita bisa lihat di sini. Untuk produksi boneka diproduksi paling banyak 40 lusin. Berarti tidak boleh lebih dari 40 dan bisa sama dengan 40. Nah, yang kedua, dapat fungsinya X lebih besar X lebih dari 0 untuk produksi boneka. Seperti yang kita tahu tadi, produksi boneka kan paling banyaknya 40 lusin. Jadi, diproduksi itu dari 0 sampai 40. Yang ketiga, Y lebih dari sama dengan 0 untuk produksi kereta api. Sini kita bisa lihat untuk produksi kereta api terbatas, berarti dari 0 sampai tidak terbatas kan. Terus fungsi yang keempat, 2X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 100 untuk waktu pemolesan. 2X tambah Y ini didapat dari sini. Untuk pengerjaan satu lusin boneka memerlukan 2 jam. Ini disimbolkan dengan 2X. Dan untuk kereta api memerlukan waktu 1 jam. Ini 1Y. Nah, berikutnya lebih kecil dari 100 karena waktu maksimalnya 100, jadi tidak boleh lebih dari 100 jam. Bisa sama dengan 100 dan harus lebih kecil dari 100 jam. Yang kedua, kita dapat X tambah Y lebih kecil dari 80 waktu tukang kayunya. X-nya ini untuk 1 jam dari boneka dan Y ini untuk 1 jam dari mainan kereta api.
waktu maksimalnya 80 jam, jadi harus lebih kecil dari 80 dan sama dengan 80. Nah, berikutnya kita masuk ke grafik. Nah, berikut kita tinjau grafik ini dari fungsi kendala yang sudah kita dapat tadi. X lebih kecil dari sama dengan 40. X sama dengan 40. Yang kedua, X lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan 0. Yang keempat, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 100. 2X tambah Y sama dengan 100. Jika X kita misalkan dengan 0, X ini kita misalkan dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 tambah Y sama dengan 100, maka Y sama dengan 100. Didapat X, Y-nya 0,100. Yang kedua, jika Y sama dengan 0, berarti Y ini kita ganti dengan 0. 2X tambah 0 sama dengan 100. 2X sama dengan 100. X sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi X, Y-nya 50,0. Grafik yang kelima sama kayak yang keempat. Kalau kita misalkan X dengan 0, maka Y-nya 80. Jika kita misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya 80. Berikutnya, masuk ke grafik. Ini grafik yang sudah saya buat. Kelihatan jelas ya? Jelas, Dok? Jadi dari 5 ini yang sudah kita dapat tadi, kita tentukan titik-titiknya. Jadi yang pertama, X. Jadi yang pertama, X lebih kecil dari sama dengan 40. Ini garisnya. Untuk X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X tambah Y lebih besar. Lebih kecil sama dengan 100, dan X tambah Y lebih kecil sama dengan 80. Nah, kita buat di sini untuk garis-garisnya. Ini sudah dapat nih. X lebih besar dari 0 kan berarti ini. Lebih besar dari 0 di sini. Untuk X lebih kecil sama dengan 40, berarti di sini. Untuk X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 100, itu tadi kita dapat ini titiknya. 0,100 dan 50,0. 0,100 berarti X, Y di sini 0,100 dan 50,0 ini. Terus kita sambungkan garisnya. Nah, sama kayak yang tadi, untuk X tambah Y-nya kita dapat 0,80 dan juga 80,0. Jadi di sini 80,0 dan 0,80. Kita hubungkan garisnya. Nah, di sini kita cari nih daerah yang maksimumnya, yaitu daerah di akhir, di mana sudut-sudut itu berpotongan, membentuk sudut-sudut baru. Ini daerah yang di akhirnya. Jadi di sini hanya di sini 0,80. Jadi ini titik-titik di daerah ya. Jadi dari grafik ini saya dapat 5 kemungkinan untuk mencari keuntungan maksimumnya. Untuk mencari keuntungannya. Jadi yang pertama tadi kan kita dapat di sini titik pertama 0,0 kan. Jadi kita uji dan memasukkan pada fungsi Z, yaitu 3X tambah 2Y. Kita melakukan pengujian. Yang pertama 0,0 berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Ini tetap 0 dan keuntungannya 0.
rupiah. Yang kedua kita dapat titiknya di sini 0,80. Ini 3 dikali 0, 0, 2 dikali 80, 160. Dapatnya 160.000 rupiah. Yang ketiga kita dapat titik 40,20. Ini X, Y 40,20. 3 dikali 4, 12 kan, berarti 120. Terus 2 dikali 2, 4, jadi 160.000. Yang keempat, kita dapat titik 20,60. Itu di sini. Ini titik 20,60. Oke, kita lakukan uji. 3 dikali 20, 60, ditambah 2 kali 60, 120. Jadi hasilnya 180 dari 120 kan 60. Untuk yang terakhir kita lakukan uji 40,0 di sini. 40,0. Jadi 3 dikali 40, 120, ditambah 2 kali 00, jadi 120. Jadi untuk mendapat, jadi yang paling besar di sini keuntungannya kita bisa lihat dari 180.000. Jadi yang saya dapat yaitu 180.000. Dan banyaknya boneka dan kereta yang harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan maksimum ini adalah 20 mesin boneka dan 60 mesin kereta api. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan maaf jika ada salah. Oke, baik. Terima kasih Aldo. Bagus banget presentasinya. Jadi seolah-olah kamu yang ngajar ya, Dok. Ibu yang jadi murid mahasiswanya gitu. Ibu paham atas penjelasan kamu. Terima kasih. Good job, Aldo. Sangat memuaskan presentasinya. Jangan lupa filenya di-upload di e-learning ya, Dok. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Next, selanjutnya. Siapa yang mau duluan nih? Nana atau Aru? Saya, Bu. Boleh. Boleh, Nana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana. Saya akan mempresentasikan soal indikator 1. Langsung aja jawabannya. Tadi kan soalnya dibacakan. Jawabannya adalah modelnya X sama dengan boneka, Y sama dengan kereta api, Z sama dengan keuntungan maksimum. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 27X. 27 ini berasal dari sini. Lalu 27X ditambah 21 kurang 10X ditambah 9Y kurang 4X sama dengan 10Y. 14X. Z sama dengan 3X plus 2Y. 3X plus 2Y ini berasal dari 27X kurang 10X kurang 4X sama dengan 3X. Lalu 21Y kurang 9Y kurang 10Y sama Y. Selanjutnya adalah, jadi bisa dibilang satu boneka ini untungnya 3.000, satu kereta api untungnya 2.000. Yang selanjutnya ada fungsi kendala. Yang pertama X lebih kecil sama dengan 40, ini produksi boneka. Lalu yang kedua X lebih besar sama dengan 0, produksi boneka. Yang ketiga Y lebih besar 0, produksi kereta api.
huruf kecil sama dengan 40 ini berasal dari 40 losil. Lalu dia lebih besar dari 0 ini sama dengan kereta api. Lalu ada 4, yang keempat 2x tambah y lebih kecil 100 waktu pemanasan. Waktu pemanasannya kan 100 ini 100 jam. Yang kelima x ditambah y lebih kecil sama dengan 80 waktu tukang kayu. Waktu tukang kayu 80 jam maksimalnya. Grafiknya yang pertama x lebih kecil sama dengan 40, x sama dengan 40. Yang kedua ada x lebih besar sama dengan 0, x sama dengan 0. Yang ketiga y lebih besar 0, sama y sama dengan 0. Lalu ada yang keempat 2x tambah y lebih kecil sama dengan 100. 2x tambah y sama dengan 100. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 100. Jadi grafiknya ada 0,100. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 50. Jadi grafiknya 50,0. Yang kelima x ditambah y lebih kecil sama dengan 80. X tambah y sama dengan 80. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 80. Jadi di grafiknya 0,80. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 80. Jadi 80,0 di grafiknya. Lalu fungsi z sama dengan x ditambah 2y. 3x tambah 2y. Bisa dihasilkan 3x 30 sama dengan 60. 2 kali 60 sama dengan 120. Sama dengan 60 ditambah 120 sama dengan 140. Kesimpulannya, diperoleh keuntungan maksimum pada jumlah boneka 20 dan mainan kereta api 60 dengan 480.000. Buat grafiknya mohon maaf nih saya belum bikin karena acak-acakan. Saya udah coba bikin tapi acak-acakan. Nggak apa-apa, Nak. Coba tampilin aja. Ada nggak? Udah dihapus. Udah dihapus. Oke, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa filenya di-upload di e-learning ya, Nak, ya. Kamu ini. Oke, terima kasih Nana atas presentasinya. Bagus, cuma kurang grafik ya sama di aplikasikan ke pengujiannya gitu. Kotak-kotaknya. Ke Excel-nya. Kayak yang tadi sebelumnya Aldo bikin tabelnya, jadi ada 5 kali percobaan. Jadi dari 5 percobaan itu percobaan yang mana yang mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi ketahuan berapa jumlah boneka dan jumlah mainan kereta api yang harus diproduksi. Nggak apa-apa, tapi hasilnya sama ya, 160 ya. Iya, terima kasih Nana. Good job. Terima kasih Bu. Saya akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Baharu. Iya Bu, sebentar Bu. Oke. Sudah kelihatan belum Bu? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Jadi kita disuruh membuat pemodelan matematikanya. Jawabannya itu seperti ini. Sedikit 1. X itu perumpamaan dari untuk mainan boneka, yaitu untuk perumpamaan untuk kereta api, dan Z itu untuk
keuntungan maksimumnya. Lalu soal yang kedua, buat fungsi tujuan agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Hasilnya jawabannya itu seperti ini. Tujuan Z sama dengan 27X plus 21Y kurang 10X plus 9Y dikurang 14X ditambah 10Y. Ini tuh dapat dari sini 27 dari menjual bonekanya. 21 ini juga dari kereta sebesar 21.000 dan 10X itu dapat dari kerja dari kereta api. 9Y dapat dari material dari kereta api. 14X itu dapat dari pekerja boneka. Dan 10Y itu dapat dari material boneka. Lalu Z sama dengan 3X plus 2Y. Itu kan apa ya? Utamanya. Dan kita satu boneka itu dapat untungnya itu 3.000 dan satu kereta api itu dapatnya 2.000. Lalu fungsi kendalanya, yang pertama itu X kurang dari sama dengan 40, itu produksi boneka. Yang kedua, X lebih dari 0, itu produksi untuk boneka. Lalu Y lebih dari sama dengan 0, itu produksi kereta api. Dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 100, itu untuk waktu pemolesannya. Dan X plus Y kurang dari sama dengan 80, itu untuk waktu tukang kayu. Dan itu dapat dari Kingston. Ini untuk waktu pemolesannya 100 jam. Dan ini untuk waktu maksimal tukang kayu. Dan untuk grafiknya itu, yang pertama X kurang dari sama dengan 40, X-nya itu sama dengan 40. 2, X lebih dari sama dengan 0, X sama dengan 0. Yang ketiga itu Y lebih dari sama dengan 0, Y sama dengan 0. Yang keempat 2X plus Y kurang dari sama dengan 100, 2X plus Y sama dengan 100. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Jadi 0,100. Itu untuk titik koordinat nanti. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 50. Jadi 50,0. Itu untuk titik koordinatnya juga. Lalu yang kelima, X plus Y kurang dari sama dengan 80. X plus Y sama dengan 80. Jika X sama dengan 0, maka Y 80. Jadi titik koordinatnya dapat 0,80. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 80. Jadi titik koordinatnya 80,0. Selanjutnya itu fungsi tujuan. Untuk jika saya belum bikin, Bu. Grafiknya belum bikin, Bro. Iya, Bu. Berarti belum sampai di pengaplikasian ke Excel-nya juga ya? Iya, belum dibuat itu. Belum. Gak apa-apa, jadi nanti tetap di-upload di e-learning ya, Ru ya? Oke, Bu, siap, Bu. Ditutup, Ru. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aldo, Nana, dan Aru yang sudah melakukan presentasi dari tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih, Ibu puas dengan presentasi kalian. Selanjutnya sesuai dengan janji Ibu, Ibu juga akan mempresentasikan hasil perhitungan yang Ibu buat ya. Jadi kalau Ibu mengerjakannya lebih ke program linear matematikanya, nggak apa-apa.
cara pengerjaannya beda, tapi nanti hasilnya tetap sama. Ibu nanti langsung buat grafiknya, terus kita coba aplikasikan di Excel bersama-sama ya. Jadi nanti setelah Ibu selesai menjelaskan studi kasusnya, kita aplikasikan di Microsoft Excel secara bersama-sama. Setuju ya? Harus share screen-nya di close dulu. Ada lagi ya? Sampai sekarang Gazi sama Hilda belum ada ya? Belum Bu, belum ada kabar juga Bu. Iya, oke. Sebentar Ibu share screen dulu. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Ibu akan coba menjelaskan hasil hitungan yang Ibu lakukan ya. Sekali lagi di awal hitungan yang Ibu lakukan tidak 100% benar. Jadi dari awal pertemuan Ibu sudah sampaikan kita di sini sharing ilmu ya, jadi saling berbagi gitu. Nanti kalau Ibu ada salah silakan dikoreksi, oke? Nah di sini sama ya seperti kalian dari studi kasus ini permasalahan yang ada adalah bagaimana si PT Sayang Anak ini mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, tentunya dia juga PT Sayang Anak ini harus menghadapi kendala-kendala yang terjadi di perusahaannya. Kendalanya apa aja? Kendalanya tadi banyak ya, waktu pekerja, waktu pengerjaannya. Nah, bagaimana dengan kendala yang mereka hadapi itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mereka harus menghitung berapa jumlah mainan boneka yang akan diproduksi dan berapa jumlah mainan kereta yang harus diproduksi. Dari soal ini, diminta untuk yang pertama buatlah pemodelan matematikanya. Yang kedua, buat fungsi tujuan agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Yang ketiga, hitung keuntungan dan berapa banyak masing-masing mainan yang diproduksi. Oke, Ibu akan coba menjawab ya. Untuk soal 1, buatlah pemodelan matematikanya. Oke, yang pertama, misalkan X ini adalah banyaknya mainan boneka ya yang diproduksi. Y ini adalah banyaknya mainan kereta api. Sedangkan untuk keuntungan maksimum, simbolnya adalah Z. Nah, ini model matematikanya. Sama ya, sama tadi jawaban yang sudah kalian presentasikan. Yang kedua, untuk buat fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini berfungsi untuk mendapatkan keuntungan ya. Tujuan dari si PT Sayang Anak ini adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi Z ini adalah keuntungan maksimal. Rumusnya sudah ketemu, ini kurang lebih sama dengan yang kalian kerjakan ya. Z 27.000 X. Jadi X ini adalah 27.000 dikali jumlah X yang laku terjual. X ini adalah tadi banyaknya mainan boneka. Terus 27.000 X tambah dengan 21.000 Y. 21.000 dikali 21.000 Y ini adalah jumlah banyaknya mainan kereta api ya. Jadi ini adalah harga jualnya. Harga jualnya untuk mendapatkan keuntungan dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksinya tadi ada 2 ya, yaitu material dan pekerja. Ini 10.000 untuk biaya produk material boneka dan 9.000 untuk biaya material kereta api ya di sini. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya pekerja. 14.000 untuk biaya mainan boneka dan 10.000 untuk biaya mainan kereta api. Setelah hitung akan mendapat keuntungannya seperti ini. 3.000 untuk
3.000 dikali banyaknya mainan boneka, ditambah 2.000 dikali banyaknya mainan kereta api. Jadi nanti totalnya berapa ketahuan, tergantung banyaknya mainan boneka yang diproduksi dan banyaknya mainan kereta api yang diproduksi. Tinggal dikali aja, kemudian ditambah. Ini jumlah hasil dari fungsi tujuan ya, sudah ketemu. Nah, tadi untuk mendapatkan fungsi tujuan, tentunya si PT Sayang Anak ini harus memperhitungkan kendala atau batasan-batasan. Sama ya dengan jawaban kalian, batasan yang ada dari soal di atas. Yang pertama, kalau Ibu mulai dari atas dulu ya. 2X ditambah Y kurang lebih sama dengan 100. Ini adalah batasan untuk waktu pemolesan ya. Jadi untuk boneka ini butuh waktu 2 jam, sedangkan untuk kereta api butuh waktu 1 jam dengan waktu maksimalnya 100. Kalau maksimal 100 berarti tidak boleh lebih dari 100. Kita simbolnya ini ya, kurang. Kalau tidak maksimal 100 berarti nggak boleh lebih dari 100 dong, tapi kalau kurang boleh. Makanya simbolnya kurang lebih sama dengan 100 jam. Selanjutnya batasan kendala yang kedua yaitu untuk waktu tukang kayu. Untuk boneka butuh waktu 1 jam, sedangkan untuk kereta api butuh waktu 1 jam. Waktu pengerjaan maksimalnya adalah 80 jam. Ini waktu maksimal ya, berarti tidak boleh lebih dari 80 jam. Jadi berarti kita simbolkan dengan kurang dari sama dengan. Batasan kendala yang ketiga ini, boneka, sini ya, yang 40. Untuk produksi boneka diproduksi paling banyak 40 lusin, sedangkan kereta api tidak terbatas. Jadi di sini boneka diproduksi tidak lebih dari 40, jadi simbolnya kurang dari 40, kurang dari sama dengan 40. Sedangkan untuk berarti boleh lebih dari, tidak boleh lebih dari 40, boleh kurang dari 40 ya. Minimalnya 0 gitu. Sama yang Y juga tidak terbatas, minimalnya 0. Ini kendala-kendala yang dihadapi oleh si PT Sayang Anak. Nah, untuk mengetahui berapakah jumlah boneka dan kereta api yang harus diproduksi, tentunya kita harus menyelesaikan model matematika ini dengan metode grafik. Metode grafik yang kita gunakan adalah koordinat kartesius ya. Bagaimana membuat grafik koordinat kartesiusnya? Oke, dari pertidaksamaan ini yang didapat dari fungsi kendala, kita konversi menjadi persamaan. Ya, dari 5 pertidaksamaan ini, Ibu sudah membuat menjadi 3 persamaan. Persamaan yang pertama, ini model matematikanya ya, program linear. Yang pertama, yang dari sini ya, dari fungsi kendala 2X tambah Y kurang dari sama dengan 100, dimodelkan, dijadikan persamaan jadi 2X plus Y kurang dari 100. Persamaan yang kedua adalah X plus Y kurang dari sama dengan 80. Dan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kita hitung ya untuk menentukan titik koordinatnya. Nah, kalau tadi tuh yang kalian hitungan matematikanya Ibu jabarin lebih rinci lagi yang tadi. Untuk persamaan yang pertama, kita akan mengambil koordinat Y dan X ya. Jadi koordinat Y yang pertama, jika X sama dengan 0, maka Y 100. Karena Y-nya cuma 1, jadi 100 dibagi 1 sama dengan 100. Jadi Y-nya yang pertama 0,100. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 100, X 100 dibagi 2 menjadi 50. Jadi koordinat X adalah 50,0. Ini dari persamaan yang pertama. Selanjutnya yang dari persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 80. Jika X sama dengan 0, maka Y adalah 80. Karena Y-nya 1, jadi 80 bagi 1 hasilnya 80. Koordinat yang kedua, garis koordinat yang kedua, Y-nya 0,80.
Untuk koordinat selanjutnya, jika Y sama dengan 0, maka X 80, 80 bagi 1 jadi X 80. Koordinat X-nya adalah 80,0. Ini untuk garis koordinat yang kedua. Setelah kita mendapatkan koordinatnya, maka langsung kita aplikasikan ke koordinat kartesius ya. Ini hampir mirip dengan yang punya Aldo tadi ya, Dok ya. Cuma Ibu lebih simpel. Jadi kalau Aldo tadi dapat 5 titik uji ya, Dok. Iya, Bu, iya. Kalau Ibu hanya dapat 4 titik uji. Jadi ini ya, dari titik koordinat yang pertama, Y-nya adalah 0,100. Jadi dari sini ya, dari titik koordinat 0,0 kita mulainya ya. 0,100. Ini titik koordinat yang pertama ya. Terus X-nya 50,0. Jadi ditarik dari dari Y ke X. Ini garisnya nih, garis koordinat yang pertama. Ya, yang ini sebentar Ibu ganti warnanya biar kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan ya, ini titik koordinat yang pertama ya. Y-nya 0,100, X-nya 50,0. Dapat dari persamaan yang pertama. Nah, kita buat garis koordinat yang kedua. Dari sini, Y-nya 0,80, X-nya 80,0. Dari sini ya, kita tarik. Yang ini nih, garis koordinat yang kedua. X-nya 0,80, Y-nya 0,80, X-nya 80,0. Yang ini. Ganti warnanya. Nah, ini ya. Sehingga dari garis koordinat yang sudah kita buat, muncullah area yang diarsir. Ya, area arsir ini adalah nantinya yang akan jadi titik uji untuk dimasukkan ke dalam uji coba nanti gitu ya. Jadi kita berhasil mendapatkan area yang diarsir. Dari area yang diarsir ini terdapat berapa titik sudut nih? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Titik sudut yang pertama kita sebut titik A. Koordinatnya 0,0. Titik sudut yang kedua adalah B. Koordinatnya 0,80. Yang sudah ketahuan ini, titik sudut yang ketiga D, titik koordinatnya 50,0. Sedangkan yang C belum ketahuan nih koordinatnya berapa gitu ya. Jadi kita harus hitung dulu untuk koordinat yang C. Di sini untuk mencari koordinat C, Ibu menggunakan cara eliminasi dan substitusi ya. Nih, tadi titik ujinya udah ketemu dari gambar grafik ini ya. Titik A 0,0, B 0,80, D 50,0, yang C. Yang C kita belum ketahuan nih titik koordinatnya berapa. Cara hitungnya, di sini Ibu menggunakan cara eliminasi. Yang dimasukkan untuk eliminasi ini persamaan yang tadi ya, persamaan yang di sini persamaan 1 dan persamaan 2. Gitu. Jadi 2X plus Y sama dengan 100, X plus Y sama dengan 80. Ini kita eliminasi dikalikan 2. 2X kali 2 jadi 4X, Y kali 2 jadi 2Y, sama dengan 100 kali 2 jadi 200. Yang di bawahnya juga sama. X kali 2, 2X ya, Y kali 2, 2Y. 80 kali 2, 160. Nah, ini nanti dikurang hasilnya. Dari persamaan ini mendapatkan 4X kurang 2X sama dengan 2X. Ini habis ya. 200 dikurang 160 jadi 40. Nah, X 2-nya pindah ke belakang, jadi dibagi ya jadinya. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan X 20. Jadi udah ketemu nilai X-nya 20, kita langsung masukkan ke substitusi persamaan kedua yang lebih sederhana. X-nya udah ketemu nih, X-nya 20. X ditambah Y sama dengan 80. Berarti 20 ditambah Y hasilnya 80. Berapa nilai Y? Nilai Y 80 dikurang 20. Nih, 20-nya pindah ke
sebelah kanan jadi negatif ya, ini positif pindah jadi negatif. Jadi 80 dikurang 20 sama dengan 60. Jadi sudah ketemu titik koordinat C. X-nya 20, Y-nya 60 gitu. Jadi titik ujinya sudah ketemu nih. Yang A titik ujinya 0,0, yang B titik ujinya 0,80, yang C 20,60, yang D 50,0. Dari titik uji yang kita dapat ini, kita bisa langsung masukkan ke program Microsoft Excel ya, biar jadi tabel seperti tadi. Sebentar, Ibu share screen dulu. Nah, ini Ibu sudah buat juga programnya di Microsoft Excel. Ini titik ujinya ya, yang tadi sudah ketemu titik A 0,0, ini titik X, Y ya, B 0,80, C 20,60, D 50,0. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kolom nomor. Ini ya, kita dari titik uji ini kita aplikasikan ke keuntungan maksimum ya, yang Z tadi ya, yang ini nih. Rumus Z tadi kan udah ketahuan nih, untuk mendapatkan keuntungan maksimum 3.000 dikali banyaknya mainan boneka, 2.000 dikali banyaknya mainan kereta api. Oke, setelah grafiknya dibuat, titik ujinya ketemu, baru kita aplikasikan, kita uji ke Microsoft Excel. Seperti ini. Ini pakai rumus yang ini ya, sebentar rumusnya. Kita uji ini fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Atau sebelum Ibu jelaskan, kalian bisa bikin tabelnya di Microsoft Excel biar bisa ngikutin. Ini ada rumusnya juga nanti. Dibuka bareng-bareng Microsoft Excel-nya. Baik. Iya. Baik, Bu, sebentar. Oke. Ibu tunggu ya. Ayo, Nana, Aru, dibuka program Microsoft Excel-nya ya. Iya. Sudah, Bu. Mau bikin dari awal nih. Jadi Ibu bikin awal dulu nih. Ya, Bu, boleh, Bu, dari awal. Dari awal ya, Excel-nya ya, biar Ya, paham Bu. ya. Oke, Ibu foto dulu sebentar. Oke, kita sudah dibuka Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah. Aldo sudah, Nana? Sudah, Bu. Aru? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu bikin dari awal ya filenya ya. Kita sama-sama buat dari awal. Oke, sudah? Bisa ikutin? Bisa, Bu, bisa. Oke, pertama kita tulis dulu titik ujinya ya. Titik uji, kita bisa mulai di sini di sel A1. Kalian klik pointernya di sel A1, tulis aja seperti biasa titik. Apa mau langsung? Langsung aja nih, nggak usah langsung ke tabel. Apa diketik dulu? Bu, share screen-nya nge-freeze, Bu.
Share screen-nya nge-freeze sebentar. Sinyal ya, habis mati lampu nih. Sudah belum? Belum, Bu, masih stuck. Masih stuck. Oke, sebentar. Kalau udah muncul, kasih tahu ya, Do ya. Baik, Bu. Sambil nunggu, kalian ketik dulu ya. Sebentar, titik. Masih nge-freeze? Masih, Bu, masih. Munculnya yang mana? Nggak Excel gerak, Bu. Masih yang tadi. yang mana? Yang awal. Yang tabel ya? Ya, oh ya, udah, Bu. Udah. Udah jalan. Ini Udah gerak, kosong. Bu. Ini kosong nih ya? Enggak kosong, Bu. Masih ada itu, Masih, Bu. Oh ya, sorry bentar. Ibu berarti harus share yang baru ya filenya. Sorry. Maaf ya, agak gaptek. Bentar. Nah, udah belum? Udah, Bu. Udah. Nah, udah, Bu. Maaf ya, agak gaptek nih dosennya. Oke, kita langsung aja ya bikin tabelnya ya. Nanti titik ujinya kalian bisa lihat di yang sebelumnya. Oke, pertama kita buat kolom nomor ya. Nomor sudah di A1. Udah, Bu. Oke, di B1 kamu ketik jumlah yang harus diproduksi. Jumlah yang harus Nanti file ini kalian upload juga ya. File Excel yang kalian kerjakan hari ini kalian upload juga di e-learning ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Tapi uploadnya di mana, Bu? Di e-learning, pertemuan 2. Jadi tugas yang satu, tugas yang tadi kalian presentasikan, sama file ininya, file Excel-nya juga di-upload. Di studi kasus itunya, Bu ya? Sekaligus sekaligus dua file, Bu. Iya, Oh, ya. gitu ya. Jadi Ya, Bu. Excel-nya yang kalian kerjakan, di-upload juga. Oke, jumlah yang harus diproduksi sudah? Sudah, Bu. Oke. Bawahnya klik sel B2, kita tulis mainan boneka. Nih, untuk melebarkan kolom secara otomatis tinggal di double klik aja ya di sininya ya, di kolom B, di garis ujungnya di double klik, klik seperti ini ya. Atau nanti ini sel ini yang kita gabung. Di sebelahnya di C2 ketik mainan kereta api. Mainan kereta api. Sudah? Udah, Bu. Nah, untuk jumlah yang harus diproduksi kita gabungkan selnya. Kalian blok dari B1 sampai C1 blok. Lalu klik tombol merge and center. Nah, ya. Jadi udah gabung ya selnya. Ini bisa dirapihkan biar ukuran kolomnya sama seperti ini. Tuh. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Udah, Oke, Bu. yang selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu kita ketik di D1 keuntungan. Keuntungan. Kita jabarkan ya satu persatu keuntungan dari boneka dan keuntungan dari kereta api. Ketik di sel D2 boneka. Keuntungan bonekanya berapa tadi? Untuk keuntungan boneka yang dijual 3.000 ya. 3.000. Nah, di sel E2 kita ketik kereta api. Keuntungan yang didapat dari
mainan kereta api yang terjual adalah 2.000. Seperti ini. Sudah? Jangan lupa ya, selnya kita gabungkan di blok dari D1 sampai E1. Terus klik tombol Merge and Center. Seperti ini. Selanjutnya, kolom selanjutnya keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Di sini di bawahnya kita tulis ya rumusnya tadi dari fungsi tujuan yang kita dapat Z sama dengan 3.000 dikali jumlah mainan boneka yang terjual ditambah 2.000 dikali jumlah banyaknya mainan kereta api yang terjual. Ini keuntungannya ya rumusnya. Oke, disesuaikan ukurannya. Kita dirapiin ya. Untuk nomor juga boleh di-merge. Seperti ini. Sudah? Jadi rapih nih posisinya ya. Bisa lanjut? Dikit lagi Bu, masih atur. Oke. Kalau sudah kasih tanda ya, biar Ibu bisa lanjut. Sudah Bu, saya Bu. Udah Bu. Sudah ya? Oke, kita bisa lanjut. Sekarang kita sudah bisa memasukkan titik ujinya. Tadi untuk soal yang Ibu kerjakan, kalian bisa masukin titik ujinya. Kalau yang Aldo kan udah ketemu titik ujinya ada 5 tadi ya, Dok ya? Iya Bu, udah ketemu semua. Nah, nanti Aldo bisa masukin titik uji yang Aldo hitung. Yang Siap, 5 ya. Kalau Siap, Ibu Bu. kan 4, Aldo bisa masukin 5. Bu. Titik ujinya A, B, C, D ya. Ini titik ujinya tadi yang Ibu hitung ada 4. Titik A-nya ini yang sebelah kiri untuk titik X, yang sebelah kanan untuk titik Y. Jadi kalau ada 0,0 berarti dimasukkan ke sininya X. Nih, Ibu biar enak ini deh. Ini X ya. Ini Y. Nah, untuk titik koordinat A tadi berapa? 0, X-nya 0, Y-nya 0 ya. Iya Bu. Oke, ini biar rapi, taruh tengah. Sedangkan titik koordinat B yang kedua adalah 0,80. Titik B 0, X-nya 0, Y-nya 80. Untuk koordinat C, X-nya 20, Y-nya 60. Masukkan ke sini. 20, 60. Koordinat yang terakhir, yang D, 50, X-nya 50, Y-nya 0. 50, Y-nya 0.
Oke. Sudah? Untuk Nana dan Ahmad, kalian bisa pakai titik koordinat yang Ibu hitung, ada 4 titik koordinat. Untuk Aldo bisa pakai titik koordinat yang Aldo hitung tadi, ada 5 itu. Bisa dimasukkan Bu. ke sini. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Nana, gimana, Nan? Masukin. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini untuk menghitung keuntungannya kita sudah mulai menggunakan rumus ya. Kita sudah menggunakan rumus sederhana. Kita hitung yang boneka dulu ya. Keuntungan dari boneka kan 3.000 ya. 3.000 dikali banyaknya boneka yang terjual. Rumusnya gampang. Sama dengan sudah. Sudah, Bu. Oke, langsung aja diklik ke yang titik uji yang boneka yang bagian A. Sel B3. Klik sel B3. Diklik sel B3. Nah, dikali 3.000 karena keuntungan dari banyaknya boneka yang terjual adalah 3.000. Untuk kali, Excel itu menggunakan simbol bintang. Ya, ada simbol bintang kan di keyboard ya? Shift huruf 8 bintang. Sudah dikali berapa untung dari banyaknya boneka dari satu lusin boneka itu didapat untung Rp3.000 ya. Oke. Jadi rumusnya B3 dikali 3.000. Sudah? Sudah, Bu. Enter. Di enter. Hasilnya 0 karena di uji coba yang bagian A tidak ada boneka yang dijual. Berarti tidak ada keuntungan yang didapat ya. Betul ya hasilnya ya. Oke, untuk yang titik koordinat B, C, dan D, apakah harus ditulis ulang rumusnya? Nggak usah ya. Jadi Nggak usah, kalau Bu. ini ada 3 baris, gampang kalau misalnya mau ngetik ulang. Tapi kalau nanti banyak titik ujinya, capek juga kalau ngetik rumus berkali-kali. Untuk mengcopy rumus, udah bisa. Aldo, Nana, Aru, mengcopy rumus dari sel sebelumnya? Belum, Bu. Belum bisa. Ya, Bu. Nih, oke, caranya gini. Untuk rumus yang pertama, ketika kita aplikasikan di titik uji yang B, C, D, tidak usah kita ketik lagi. Kalian posisikan kursor kalian di D3 ya, di sini nih. Terus arahkan kursornya ke pojok kanan bawah, yang ini kotak kecil seperti ini, sampai kursornya berubah jadi tanda plus warna hitam. Kalau sudah berubah jadi tanda plus warna hitam, tinggal diklik mouse-nya, ditahan, tarik ke bawah, terus lepas. Gitu. Maka rumusnya akan di-copy ke baris selanjutnya. Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nana, Aru bisa? Sudah, Bu. Sudah bisa. Sudah. Oke, untuk boneka sudah. Untuk sekarang kita kerjakan yang kereta api. Diklik di sel E3. Rumusnya kurang lebih sama. Tadi kita pakai sama dengan yang mau kita hitung yang titik koordinat Y ya, yang kereta api. Sama dengan diklik yang C3. C3 diklik, sama kita pakai rumus tanda kali, simbol bintang, asterisk ya.
Sudah? Sudah, Bu. Terus dikali berapa keuntungan dari banyaknya kereta api yang terjual? 2.000, Bu. 2.000. Ketik Iya, 2.000. Bu. Ya. Ketik 2.000 ya. Terus enter. Oke, lakukan hal yang sama ya. Di copy rumusnya ke baris B, C, dan D. Seperti ini. Nah, gitu. Untuk selanjutnya kita tinggal menghitung nih berapakah keuntungan yang didapat dari penjualan boneka dan kereta api. Untuk menghitung bagian keuntungan ini rumusnya sangat gampang ya. Bisa pakai rumus sum atau tinggal di pakai tanda plus. Ada dua cara. Misalkan seperti ini, Ibu pakai cara yang pertama sama dengan sum. Sum ini rumus untuk menjumlahkan. Sum kurung tutup, terus kemudian di blok sel yang mau dijumlahkan. Sel yang mau dijumlahkan ini kan ya, sel D3 sampai E3 di blok seperti ini. Kemudian kurung tutup. Setelah itu enter. Gitu. Ini bisa pakai cara yang pertama, atau kalau takut lupa bisa pakai cara yang kedua seperti ini. Sama dengan tinggal diklik aja yang boneka, kasih tanda plus, diklik lagi yang kereta api, enter. Hasilnya sama. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Yang sum, Bu. Yang sum Sudah ya? terlanjur gunakan yang sum. Oke. Jadi kalau yang sum meminimalisir kesalahan gitu. Sama dengan, kita pakai yang sum aja ya. Sum sama dengan sum kurung buka, kita blok sel yang mau dijumlahkan, kurung tutup, enter. Sama ya, di copy untuk baris selanjutnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, setelah kita hitung keuntungannya kira-kira titik uji yang mana yang mempunyai keuntungan yang paling besar? 20. Yang mana? Titik uji yang C kan? Yang C, Bu. Yang C 180. Berarti keuntungan yang didapat dari PT Sayang Anak ini, keuntungan maksimum yang didapat adalah 180. Untuk menghasilkan keuntungan maksimal 180.000 ini berarti jumlah mainan boneka dan mainan kereta api yang harus diproduksi sebanyak bonekanya 20, lusin kereta apinya 60 lusin gitu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebanyak 180, PT Sayang Anak harus memproduksi mainan boneka sebanyak 20 lusin dan mainan kereta api sebanyak 60 lusin. Jadi ini kita bisa tambahkan keterangannya di sini. Jadi ini keuntungan maksimumnya yang didapat. Tuh ya. Atau kalau cuma 4 baris sih gampang ya untuk melihat yang mana sih yang paling besar gitu. Tapi kalau misalkan banyak titik ujinya, kalian di sini bisa gunakan rumus max. Jadi max itu rumus untuk mencari nilai yang paling besar. Contohnya seperti ini. Sama dengan MAX kurung buka, di blok selnya yang mau dicari nilainya, kurung tutup, enter. Sama ya, 180 hasilnya. Jadi di antara 4 titik uji ini, nilai yang paling besar adalah 180. Ini adalah keuntungan maksimum. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari studi kasus yang kita kerjakan hari ini,
PT Sayang Anak harus memproduksi 20 lusin mainan boneka dan 60 lusin mainan kereta api untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 180.000. Seperti itu. Ya. Dapat dipahami sampai sini? Aldo yang 5 titik kunci, titik di, hasilnya berapa, Dok? Saya lewat usah. Hah? Sama, Boleh, Bu. boleh. Coba Ibu mau lihat yang punya Aldo. Oke, Bu. Silakan sebentar, Ibu stop share dulu. Baik, Bu. Ya. Bu, maaf tadi rumus yang buat cari maksimum itu gimana, Bu? Sama dengan max? Sama dengan max, kurung tutup, blok. Iya. Bentar, Ibu, Oh, iya, Ibu, iya. Ibu, Ibu. Kasih lihat sebentar ya, Dok. Sudah, Bu, sudah. Udah ya? Udah bisa ya? Bu, ya. Iya, Bu. Oke, Makasih, Bu. silakan, Dok. Coba Ibu mau lihat punya Aldo. Ini punya saya yang 5 uji tadi, Bu. Oke, hasilnya sama ya, Dok ya? Ya, sama, Bu. Hasilnya sama, keuntungan maksimum yang didapatnya 180. Jumlah boneka yang diproduksi 20 lusin sama ya? 20 dan 60. 60, hasilnya sama. Begitu. Oke, terima kasih Aldo. Baik, Bu. Oke, Ibu share screen lagi. Ini biar rapi, kita kasih border ya. Biar rapi ya, biar kelihatan rapi. Keuntungan. Kita kasih border, kita blok semuanya dari A1 sampai G8. Kita kasih border, bisa diklik kanan, pilih format cell, terus di bagian border ya, ini bisa kalian lebih percantik tampilannya. Untuk garis pinggirnya Ibu pakai yang ini ya, 1, 2, 3, 4, sedangkan untuk garis dalamnya Ibu pakai yang biasa, 1, 2. Oke. Siapa yang bisa nambahin simbol ini, rupiah? Sini, ini kita kasih simbol rupiahnya, bisa nggak? Ada yang bisa nambahin simbol rupiah secara otomatis ya, tidak diketik manual? Ini kita kasih warna, ini kita merge and center, kita tengah, taruh di tengah posisinya, biar lebih cantik ya. Nah, seperti ini. Ada yang bisa? Ini kan ini ya, apa? Nominal. Kalau nominal itu harus ada simbol rupiahnya. Gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Sabar, Bu, saya coba di punya saya. Hah? Saya coba di punya saya dulu, Bu. Oke, ya. Ayo anak-anak, Aru, gimana caranya memberikan simbol rupiah atau mata uang lain? Dolar. Ini, Bu, klik yang number itu loh, Bu. Coba, Ru, share screen, Ru. Bisa nggak? Bentar, Bu, bentar. Coba saya coba. Ya, Ibu stop share ya. Coba kamu gantian. Bisa, Bu.
Aldo udah bisa. Coba Ibu mau lihat Aru nih yang presentasi cara nambahin simbol rupiah. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Benar nggak, Bu? Good, ya benar. Kalau Aldo pakai accounting juga sama. Kamu pakai accounting ya, Ru? Sama Oke, kayak sama. Aru, Bu. Iya, Bu. Iya, betul. Sebentar, Ibu mau kasih lambangnya juga. Sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan ya, Ru. Nggak usah satu-satu tadi, langsung aja di blok sel mana aja yang mau dikasih simbol ya. Bisa dari sini ya, general, more number formats. Di sini ada number, ada kategori, ada dua ya, ada currency bisa, ada accounting juga bisa. Lebih sering, lebih rapi pakai yang accounting ya. Decimal place, digit di belakang koma, ini nggak usah dipakai. 0. Oke. Seperti ini. Ya. Udah bisa ya, udah pada pinter ya. Ini Excel Ibu ada titik di belakangnya, ada pengaturannya harus dirubah kemarin. Oke, udah selesai ya, udah jadi. Ini aplikasi Excel-nya dari studi kasus 1 yang sudah kita kerjakan. Jangan lupa di-save. Kita save dulu ya. File, save as. Kalian kasih nama studi kasus 1 underscore nama kalian masing-masing ya, yang nanti di-upload di e-learning bersama jawaban dari studi kasus 1 tadi. Bentar. Oke. Jangan lupa di-save ya. Tambahin nama ya, studi kasus 1 underscore nama kalian masing-masing. Biar Ibu gampang nilai. Save. Ru. Dikit banget. Iya, Dok. Kenapa, Dok? Ini Ibu yang keluar sendiri atau gimana? Iya, ibunya nge-lag kayak tadi. Gue kira udah selesai anjir. Belum. Dok, ini ngirimnya gimana sih, Dok? Ngirimnya di studi kasus juga? Ngirim, nah. Langsung dua file gitu. Emang bisa ya? Gak tahu, belum gue coba juga. Setahu gue hanya bisa 1, Ru.
Oh, tadi gue udah ngirim ini tugas yang itu loh. Edit aja, edit submission itu. Iya, edit tapi bisa deh. Bisa kirim 2. Bisa nggak kirim 2? Jadi 3 gue. Kalian masih? Oke, halo. Ya Maaf Bu, ya. halo Bu. Sinyalnya putus. Iya Bu. Kirain udah selesai tadi. Maaf. Belum selesai. Masih ada 5 menit lagi. Oke, jadi yang harus kalian upload di e-learning pertama file Microsoft Word yang tadi kalian presentasikan, jawaban dari studi kasus yang pertama, sama yang kedua adalah file Excel yang tadi kita kerjakan bareng-bareng ya. Iya Bu. Ini saya lagi mau kirim. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri materi pertemuan 2 hari ini? Halo? Tidak Bu. Tidak ya? Oke. Kalau nggak ada, Ibu rasa cukup ya pertemuan materi pertemuan 2 hari ini kita membahas tentang program linear. Jadi kesimpulannya program linear adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk sebuah permasalahan bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada di permasalahan perusahaan tersebut. Untuk pertemuan 2 kali ini kita menggunakan program linear dengan metode grafik ya. Grafiknya tadi tuh titik koordinat kartesius ya. Dari koordinat yang kita hitung titiknya ketemu titik ujinya, kemudian kita aplikasikan menggunakan Microsoft Excel ya. Seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan 2 kali ini dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama, Do. Terima kasih Bu. Sama-sama.